Memang beberapa hari yang lalu sudah melihat di beranda handphone saya di beberapa statement yang muncul di YouTube tentang adanya sosok seseorang yang bernama Frida Ulianti Siregar. Bahkan saya melihat Frida ini, belum ketemu saya itu ya, Frida ini datang ke kediaman Dennis, begitu ya. Kemudian pintu dalam keadaan digembok. Kemudian Dennis datang, ya kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya. Dibuka, lalu kemudian di situ terjadi perdebatan bahwa kamu kenapa datang, begitu ya. Saya up dulu ke media baru kamu datang, kata dia. Terus kamu jawab, ini saya datang, begitu ya kira-kira. Nah, terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Nah, ternyata Frida Ulianti Siregar ini adalah orang yang ikut mendampingi Dennis Cariesta datang ke kantor saya, memaki-maki istri saya dan saya. Dan bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Dennis Cariesta untuk mempreser istri saya. Gitu. Tapi disinilah saya buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa memilah dan memilih apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini. Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya, cukup luar-luarnya saja supaya gampang memaafkannya. Nah, saya menganggap Frida ini tidak perlu saya sakit hati dengan istri, karena dia menjalankan perintah dari atasannya. Dan yang dia lakukan belum sampai akan menganiaya atau membunuh saya. Tapi kalau mungkin membunuh dan lain sebagainya mungkin sulit. Jadi Frida nggak usah khawatir, karena sejak tadi malam dia nangis terus. Sampai tadi juga dia nangis juga. Saya bilang kamu tenang, insya Allah kita akan buat bantuan. Sampailah kemarin siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Dennis Cariesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan Dircyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Nah, jadi Saudara Uli dilaporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dan karena itu Saudara Uli menyatakan dia tidak melakukan itu dengan serta-merta. Begitu ya. Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari Saudara Uli itu tidak diberikan oleh Saudari Dennis Cariesta. Maka seperti apa penjelasan dari Saudara Uli terkait dengan ini? Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya? Iya, Pak. Menjadi kuasa hukum. Dan di sini sekali lagi dalam rangka praduga tidak bersalah. Tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Saking mendesaknya tadi malam, surat kuasa ini diketik melalui WA ke saya, kemudian dibuat voice note, betul ya? Iya, Pak. Menunjuk saya
Saya tahu kekhawatiran dia ini, mungkin dia pikir Bang Rasman gak mungkin mau bantu saya. Karena dia mungkin merasa bersalah sudah WA istri saya, ikut ke kantor. Tapi saya tidak seperti itu. Dan saya hubungi secara fair klien kami, Pak David. Ya Pak David ya. Pak David, ini ada satu saya tambahkan. Minta pengertiannya, dan orang susah kita bantu. Bayangin Bapak ini susah apa kerja Pak? Sehari-hari Pak? Petani. Di daerah Bogor? Di Sumatera. Oh, Ulu Sanggul. Oh, Bapak tinggal di sana? Iya. Sekarang ini petani di sini. Pulang ke kampung? Pulang. Oke. Nah, untuk ini saya akan tambahkan nanti penjelasan hukumnya seperti apa, dan biar saudara Frida yang akan menjelaskan, memaparkan tahun berapa mulai kerja, kenapa resign, kenapa sampai dituduh menggelapkan uang, kenapa dia melakukannya, pertimbangannya apa, alasannya apa. Silakan. Silakan Uli. Saya pertama-tama saya sebenarnya sudah meminta maaf sama Bu Denis langsung juga, sama Ibu juga. Yang kencang suaranya. Pertama-tama saya sudah minta maaf juga ke dia. Jadi saya ada mau itikat baik juga tadinya, pengen udah nggak usah dilanjutin lagi. Jadi saya mau jelasin dulu. Pertama kali saya kerja di situ 2022, saya diangkat jadi asistennya dia. 2022 saya bekerja seperti biasa. Pekerjaan saya itu job desk-nya itu pagi-pagi saya datang harus ngepost, terus abis itu saya ikut dia kalau keluar-keluar. Ngepost di Instagram, sebut dong. Iya, ngepost di sosmednya dia, Yeah. Sosmed pribadinya, karena sosmed pribadinya itu dipercayakan sama saya. Jadi semuanya itu yang ngepost itu saya, kadang dia. Jadi kalau misalkan dia belum bangun, mungkin saya yang ngepost gitu. Terus saya yang ngepost, terus saya juga yang ikut dia keliling. Misalkan dia mau pergi keluar, saya ikut. Kalau misalkan nggak ada orang, saya yang videoin. Terus saya yang bantu-bantu buat fotonya juga. Terus saya juga di sana saya juga megang petty cash juga. Terus saya juga di sana bekerja juga. Kadang-kadang kalau misalkan host live-nya lagi nggak ada, kadang-kadang saya ikut nongol. Itu ada juga nanti. Terus saya juga di sana kadang-kadang bantuin untuk ngitung-ngitung stok piyama. Terus aku juga di sana ikut dia. Ya pokoknya job desk aku seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terus aku juga di situ udah 3 tahun ini. Memang saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya per tanggal 21 Maret. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar, karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuman ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-in brand, terus saya juga harus jualan bunga. Terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya gitu. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia Pak. Jadinya itu saya mungkin pusing di situ. Tapi memang perusahaan, katanya semua perusahaan pasti ada hutangnya. Ya oke, saya terima, mungkin itu pekerjaan saya, job desk saya. Cuman mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu, yang untuk penagihan hutang ke saya. Ya mungkin pekerjaan saya ya saya terima, oke. Dari situ saya mengajukan resign melalui lisan di WhatsApp. Di WhatsApp saya mengajukan resign. Memang saya tidak datang ke sana, mungkin karena saya tidak waktu itu masih terbawa emosi. Saya nggak datang ke sana. Terus tiba-tiba malam-malam timnya ada WhatsApp saya, minta listin dong apa aja yang
kan kamu belum serah terima, apa aja yang harus kamu serah terima ke anak-anak di sini. Itu saya lisin hutang piutang, terus brand yang lagi berjalan dan brand yang belum berjalan. Saya rinciin semuanya di WhatsApp. Mungkin itu terlewat, tapi nggak apa-apa. Malam-malam saya tulis itu di dia. Itulah bentuk serah terima saya. Mungkin memang itu tidak baik dicontoh mungkin karena harus datang langsung. Saya mengakui kesalahan saya karena memang itu saya salah tidak datang langsung. Tapi saya sudah minta maaf ke beliau juga. Habis itu saya nggak datang sampai 1 minggu, katanya ada pengancaman. Ya memang saya waktu itu bukan mengancam, tapi saya nanya, masa iya kalau misalkan orang-orang nanya kenapa resign karena nggak digaji gitu. Memang salah satunya saya waktu itu minta duit komisi saya, komisi penjualan bunga sama endorsean saya selama bulan Februari, karena yang dia baru transfer ke saya itu senilai 5 juta. Aku mau jelasin lagi, mungkin yang beredar ini banyak yang bilang katanya gajinya Frida 10 juta ya. Enggak, gaji saya itu cuma 5 juta selama 3 tahun saya kerja, itu cuma 5 juta. Tapi memang kalau saya dijualan komisinya dapat 3%. Itu sih mungkin mereka 3% apa 30%? 3% Pak. 3% dari setiap penjualan bunga atau penjualan endorsean yang lain-lain. Jadi kalau misalkan endorsannya dikit, ya mungkin saya nggak dapat full. Tapi kadang-kadang memang dia kasih saya bonus seperti itu. Mungkin karena kerjanya saya sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam gitu Pak. Karena mungkin jam kerjanya saya di atas 12 jam, itu aja sih. Akhirnya saya memang salah saya juga karena transfernya waktu itu ada kostum gitu, yang deposit itu transfernya ke rekening saya memang. Tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa aja. Saya udah bilang ke ibu waktu itu, saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenapa ya kayak gini gitu Pak. Habis itu kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya udah bawa orang tua saya, dari hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf sama dia. Maksudnya saya pengen itikat baik aja. Kayak gitu, kalau memang ada apa-apa yang mungkin ya menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik. Saya datang ke sana, saya minta maaf, saya perlu kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Maksudnya dari kejadian kayak gini, Frida coba mikir kenapa ya, padahal aku udah 3 tahun bareng sama dia. Terus susah senangnya udah bareng-bareng. Terus apalagi ya, mungkin karena aku udah udah terlalu Bu ya, Tertekan. iya. Maksudnya Frida juga kan Frida sampai gak berani keluar rumah gara-gara viral ini. Oh, malu. Iya, Frida gak berani keluar rumah gara-gara kayak gini. Terus beberapa pekerjaan yang ada nge-share ke Frida. Dia bilang, ini bener kamu ya? Itu maksudnya. Frida bukannya, Frida mau itikat baik tadinya sama dia. Karena Frida tahu 3 tahun bareng. Ya. Sudah. Oke, cukup.